Teknik pembuatan surat sinopsis dan surat kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 3 yang beranggotakan Ardian Syafi'i, Muhammad Aldi Nazar Amruwah, Muhammad Nurul Huda, Ardinto Faik Nur Ilham, Ahmad Zaini Dahlan, Jujun Junaidi. Yang pertama, siapa sih yang membuat sinopsis? Yang membuat sinopsis ada beberapa pihak. Satu, bisa dari konsultan hukum. Dua, volunteer posbakum. Yang ketiga, pengacara atau advokat. Yang keempat, siapa saja yang berkepentingan untuk mendampingi klien litigasi maupun non litigasi. Yang kelima, pararegal. Terus unsur-unsur yang ada dalam sinopsis itu apa aja? Satu, ada yang namanya identitas. Yang kedua, kronologis. Yang ketiga, landasan hukum. Yang keempat, apakah ada hak yang direnggut oleh pihak lain atau hanya ingin mendapatkan haknya yang telah dijamin oleh undang-undang. Yang kelima, unsur yang terpenting adalah 5W1H. Terus memasuki materi yang pertama, teknik menyusun surat kuasa khusus. Dari surat kuasa dan surat tugas, pengaturan mengenai surat kuasa khusus dapat ditemui secara tersirat dalam pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata yang berbunyi, pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kuasa atau kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa. Kuasa tersebut dapat diberikan dan diterima dalam suatu akta umum, dalam suatu tulisan di bawah tangan, bahkan dalam sepucuk surat ataupun dengan lisan. Selain itu, pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu mengenai hanya satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan dari si pemberi kuasa. Berdasarkan ketentuan di atas, maka pemberian kuasa dapat diberikan baik secara tertulis maupun secara lisan, serta dapat dilakukan secara khusus maupun secara umum. Tapi dalam prakteknya, kuasa lebih sering diberikan secara tertulis dalam bentuk surat kuasa. Terus cara membuat surat kuasa khusus itu seperti apa? Pada dasarnya tidak ada format yang baku dalam pembuatan surat kuasa khusus, sepanjang surat kuasa tersebut memuat bagian-bagian yang harus dimuat dalam bagian khusus, sebagaimana diterangkan oleh Frans Satrio Wicaksono dalam buku panduan lengkap membuat surat-surat kuasa khusus sebagai berikut. Satu, judul. Yang terpenting ada yang namanya satu, judul. Judul dalam surat kuasa dalam prakteknya menyebutkan surat kuasa itu sendiri, tapi bisa juga dituliskan secara lebih spesifik sesuai dengan kepentingan pembuatan surat tersebut. Seperti surat kuasa membebankan hak tanggungan. Yang kedua, kalimat pembuka. Dalam bagian ini Anda dapat menerangkan tanggal dan tempat dibuatnya surat kuasa tersebut. Yang ketiga, identitas pemberi dan penerima kuasa. Dalam surat kuasa, cantuman identitas pemberi dan penerima. Yang ketiga, identitas pemberi dan penerima kuasa. Dalam surat kuasa, cantuman identitas pemberi dan penerima kuasa yang setidak-tidaknya meliputi nama, alamat, dan pekerjaan para pihak, serta dapat dilengkapi dengan nomor kartu identitas yang dimiliki dan masih berlaku. Jika pemberi kuasa merupakan badan hukum, identitas orang yang berwenang memberi kuasa disesuaikan dengan anggaran dasar atau peraturan yang berlaku di badan hukum tersebut. Selanjutnya, pemberi surat kuasa. Bagian ini merupakan bagian yang penting dan tak boleh terlupakan, mengingat pentingnya hal-hal yang dikuasakan pada seseorang yang jika tidak disebutkan dapat diartikan lain dan dapat disalahgunakan. Bagian ini diletakkan di bagian badan surat kuasa. Contoh khusus, perbuatan yang dikuasakan. Bagian ini berisi perbuatan-perbuatan yang dikuasakan kepada penerima kuasa. Perbuatan tersebut sedapat mungkin dituliskan secara rinci dan detail mengenai setiap tindakan yang akan dijalani oleh penerima kuasa. Selain itu, cantumkan juga waktu perbuatan itu harus dilakukan. Cantumkan juga waktu perbuatan itu harus dilakukan, bagaimana perbuatan itu dilakukan, kepada siapa mengurusnya, serta identitas atau nomor atau spesifikasi perbuatan tersebut. Sebisa mungkin dibuat secara terperinci untuk mencegah penerima kuasa melakukan perbuatan yang melampaui batas yang dikuasakan. Hal ini mengingat penerima kuasa tidak boleh melakukan hal-hal yang melampaui batasnya. Selain itu, jika penerima kuasa bertindak sebagai kuasa hukum penggugat,
maka cantumkan pula identitas tergugat serta dalil gugatan yang diajukan, apakah wan prestasi ataukah perbuatan melawan hukum, serta pengadilan negeri tempat diajukan gugatan. Jika penerima kuasa bertindak sebagai kuasa hukum tergugat, cantumkan nomor perkara serta pengadilan negeri tempat perkaranya tersebut diperiksa dan diputus. Klausul hak substitusi, honorarium, dan atau retains. Klausul hak substitusi, honorarium, dan atau retensi dalam prakteknya terdapat 3 hak yang dapat diberikan kepada penerima kuasa jika klausul tersebut dimuat dalam surat kuasa, yakni 1. Hak substitusi. Secara umum, hak substitusi dapat diartikan sebagai hak si penerima kuasa untuk menunjuk orang lain sebagai penggantinya, sebagaimana diatur dalam pasal 1803 KUH Perdata. Jika dalam surat kuasa tidak dimuat hak substitusi, maka penunjukan orang pengganti tersebut tidak sah. Dalam surat kuasa dapat dicantumkan kuasa ini diberikan dengan hak substitusi. Yang kedua, hak honorarium. Pada dasarnya pemberian kuasa terjadi dengan cuma-cuma kecuali jika diperjanjikan sebaliknya. Jika upah tidak ditentukan dengan tegas, penerima kuasa tidak boleh meminta upah lebih daripada yang ditentukan dalam pasal 411 KUH Perdata untuk wali. Untuk itu, jika Anda selaku pemberi kuasa dan advokat selaku penerima kuasa sudah sepatutnya dengan adanya fee atau honorarium yang berhak diterima advokat beserta besarannya, maka dalam surat kuasa khusus harus dicantumkan hak honorarium. Yang ketiga, hak retensi. Hak retensi dapat diartikan sebagai hak si penerima kuasa untuk menahan segala kepunyaan si pemberi kuasa yang berada di tangannya sekian lamanya hingga kepadanya dibayar lunas segala apa yang dapat dituntutnya sebagai akibat pemberian kuasa, sebagaimana diatur dalam pasal 1812 KUH Perdata. Selanjutnya ada penutup. Kalimat penutup biasanya berisi pesan terakhir sebelum pelaksanaan kuasa atau waktu pembuatannya. Contoh, demikian surat kuasa ini diberikan untuk dikerjakan dengan itikat baik dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atau, demikian surat kuasa ini dibuat pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas. Bermaterai cukup untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Terus selanjutnya ada pembubuhan materai. Dari fungsi materai dan dokumen-dokumen yang wajib bermaterai, bea materai dikenakan atas dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan suatu kejadian bersifat perdata, termasuk di dalamnya surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis beserta rangkapnya. Oleh karena itu, di dalam surat kuasa bubuhkan materai di atas nama pemberi kuasa sebagaimana tercantum dalam bagian tanda tangan. Pembubuhan tanda tangan. Setelah kedua pihak menyepakati isi dalam surat kuasa, keduanya membubuhkan tanda tangan di kolom tanda tangan yang telah dipersiapkan di bagian terakhir surat kuasa. Dan telah ditandatangannya surat kuasa berarti kedua belah pihak telah menyetujui seluruh isi yang terkandung di dalam surat kuasa tersebut. Sekian dari kita kelompok 3. Bila ada salah kata mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.